Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Priada Perwira, mahasiswa Universitas Musa Putra, jurusan Teknik Elektro kelas TE 20B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan percobaan memakai osiloskop virtual menggunakan sinyal generator dan adaptor. Dan juga ini bagian dari tugas yang diberikan oleh Bu Marina. Untuk simulasi ini saya akan menggunakan dari website physiczone.com. Ini jadi yang sederhana untuk osiloskopnya. Untuk yang pertama-tama, sebelum memulai simulasi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi dari osiloskop. Yang pertama, osiloskop sendiri adalah sebuah alat ukur elektronik yang digunakan untuk memproyeksikan sinyal serta frekuensi listrik menjadi bentuk gambar grafik sehingga dapat dinyatakan dalam satuan tertentu sebagai indikator kerja. Jelas dari pengertian itu, jadi fungsi utamanya itu sebagai membaca sinyal dan frekuensi listrik untuk kemudian diproyeksikan menjadi visual gambar listrik agar dapat mudah dilihat, dipelajari maupun dianalisa. Dengan adanya alat osiloskop ini, bentuk gelombang sinyal atau frekuensi listrik dari suatu rangkaian elektronika dapat diketahui secara detail. Osiloskop sendiri akan menampilkan hasil pengukuran berupa gambar grafik dua sumbu atau dimensi analogi sumbu X yang disebut dengan waktu dan sumbu Y yang disebut dengan tegangan. Untuk selanjutnya, fungsi osiloskop sendiri apa aja? Yang pertama, untuk mengukur jumlah frekuensi dan gelombang, untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu tegangan, untuk menganalisa gelombang dan fenomena lain dalam sebuah rangkaian elektronika, untuk melihat dan membaca amplitudo, tegangan, periode, dan frekuensi dari sinyal yang tidak diketahui, dan untuk mengetahui beda fase antara dua sinyal. Untuk macam osiloskop sendiri ada dua, analog dan digital. Untuk yang osiloskop analog ini adalah osiloskop yang memanfaatkan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung CRT sesuai dengan bentuk gambar yang diukur. Osiloskop analog ini juga disebut sebagai osiloskop tabung kaca yang layarnya terbuat dari tabung CRT. Yang kedua, untuk osiloskop digital ini, untuk digital ini mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik tadi menjadi besaran digital. Seringnya untuk osiloskop digital ini dikenal dengan osiloskop LCD yang kegunaannya itu lebih banyak yang digital ini karena lebih simpel dan lebih mudah untuk dipelajari. Pada dasarnya sih semua osiloskop ini dilengkapi dengan alat pengukuran yang bisa mengukur frekuensi, amplitudo, fasa listrik, karakteristik listrik, gelombang sinyal listrik. Umumnya osiloskop ini mampu mengukur karakteristik yang berbasis waktu dan karakteristik yang berbasis tegangan.
Selanjutnya akan saya jelaskan simulasi osiloskop yang ada di website ini seperti ini. Yang pertama akan saya jelaskan bagian-bagiannya di sini secara garis besarnya. Yang pertama di sini ada tampilan untuk displaynya. Di sini ada power. Yang selanjutnya di sini ada CH1, CH2, dan dual. Untuk CH1 ini untuk menunjuk gelombang saluran pertama. Seperti yang di sini, antara input dan outputnya mengarah untuk ke low frequency generator, atau biasanya untuk yang mengukur AC. Yang selanjutnya yang channel 2 ini yang untuk menunjuk gelombang saluran 2 mengarah ke DC power supply. Untuk yang dual ini dia untuk pembacaan gabungan. Jadi AC dan DC pembacaannya di display ini gabung. Di TH1 di bagiannya sini ada AC. Nah, ini AC, ground, DC. Di sini ada tulisan YPOS. Jadi YPOS ini fungsinya untuk menyesuaikan gambar vertikalnya. Untuk gambar vertikalnya di sini. Terus ini kita untuk bisa mengatur tegangannya, tinggal diputar aja nanti seperti ini. Selanjutnya untuk yang channel 2 sama bagannya, cuma yang tadi itu bedanya yang ini untuk yang ukur DC power supply, ada AC, ground, DC, YPOS-nya untuk mengukur vertikalnya. Nah, ini di sini yang untuk mengukur waktunya atau satuannya disebut biasa dengan time per diff. Selanjutnya di sini untuk level frekuensi generator. Nah, ini untuk mengukur yang ini di sini ada tulisan frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Biasanya satuan waktu yang banyak digunakan untuk ini adalah hertz. Jadi untuk menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati tertentu per detik. Lalu di sini ada amplitudo. Amplitudo sendiri adalah pengukuran skalar yang non negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoida yang biasanya banyak dipelajari dalam mata pelajaran fisika dan matematika geometrika. Amplitudo sendiri dalam sistem internasional bisa disimbolkan dengan A yang memiliki satuan meter atau M. Nah, ini untuk yang selanjutnya DC power supply, ini tegangan, ini powernya. Langsung saja yang pertama akan saya simulasikan untuk yang CH1 ini. Yang pertama akan saya pilih untuk AC, arahkan gini. Mohon maaf, yang pertama kita on-kan powernya, kita pilih AC. Jangan lupa ini on-kan juga. Lalu tegangan kita pilih. Kita pilih 1 ya. Tegangan kita pilih 1. Selanjutnya untuk yang YPOS ini tadi ya, menyesuaikan gambar vertikalnya. Coba kita putar. Nah, ini untuk menyesuaikan ya vertikalnya di sini. Akan saya paskan di sini. Nah, ini ada pilihannya untuk yang bentuk gelombangnya yang bolak-baliknya. Kita yang bentuk ini square, yang triangle. Nah, ini yang sinusoida. Nah, untuk yang gelombang sinusoida, apa itu sinusoida? Nah, jadi gelombang sinusoida ini adalah gelombang yang memiliki bentuknya itu seperti sinus. Nah, seperti ini. Nah, ini gelombang ini bentuknya ini sinus.
Uh, untuk waktunya, pengukuran waktunya dari sini ya. Sorry, kita lihat frekuensinya dulu. Nah, ini untuk yang mengatur frekuensinya, tinggal putar aja. Ini untuk amplitudenya. Nah, ini untuk pengukuran waktunya ini dari sini. Sorry. Nah, untuk waktunya itu time per detiknya sini. Nah, ini kita ukur aja dalam 1 detik. Nah, ini ya untuk time-nya. Tegangannya ini voltage. Nah, ini voltage-nya ini dari sini. Itu yang untuk TA1. Selanjutnya akan saya jelaskan yang TA2. Ini power kembalikan dulu. Ini tetap nyala ya. Nah, ini yang TA2. Sekarang saya pilih yang DC. Nah, untuk yang power supply-nya power on. Pilih tekanan. Nah, kita atur vertikalnya di sini. Ini untuk tegangannya di sini pengaturannya. Nah, tadi expose, apa itu expose? Expose ini, nah ini fungsinya untuk menyesuaikan gambar horizontalnya. Jadi tinggal, nah ini untuk horizontalnya ini ya, kita sesuaikan aja. Ini untuk intensitasnya, nah keterangan, maksudnya untuk memperjelas dari ini untuk DC-nya. Nah, ini untuk temperature-nya di sini kita atur dari 1, 2, 5 sampai mentok di sini 100. Nah, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan untuk simulasi osiloskop ini. Mohon maaf atas keterbatasan yang saya jelaskan karena ini osiloskopnya ini simulasinya simple, jadi yang untuk pemula. Jadi untuk secara garis besarnya tidak banyak yang bisa ditampilkan sendiri. Jadi agar lebih jelasnya itu bisa dari langsung di peralatannya. Jadi yang simulasi ini tergolong simple untuk pemula. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari yang saya jelaskan dan ada salah kata atas penyampaian saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.